Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati kepada Bapak Ibu dosen penguji PPG B3 LP3 UIN Sunan Ampel Surabaya. Perkenalkan, nama saya Fuad Amin dengan nomor peserta 7870600970023. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja di kelas 4 MIA Thoibiyah dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi ajar teks fiksi dan non-fiksi. Tujuan pembelajaran adalah siswa mampu mengidentifikasi teks fiksi dan non-fiksi. Sekian perkenalan diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, saya minta untuk ketua kelasnya memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sebelum ini saya ngabsen dulu ya. Absen dulu. Abdul Aziz, Arina Salsabila, Azam Nurul Iza, Birrul Walidaini, Faris Hardiansah, Khairul Anam, Ianatul Fasihah, Muhammad Rizadullah, Muhammad Hisam, Abdullah, Ahmad Rafi, Ofifa Izatis Zahira, Lailatun Nafisa, Najma Zahira, Rumi,
Sri Devi. Baik, hari ini kita akan membahas teks fiksi dan non-fiksi. Teks fiksi dan non-fiksi. Apa teks fiksi itu? Adalah teks fiksi itu adalah apa? Teks fiksi itu adalah teks pokoknya begini, teks yang disusun atau dibuat berdasarkan rekaan dan imajinasi, tidak berdasarkan kenyataan yang fakta. Itu adalah definisi dari teks fiksi. Kemudian ada yang namanya teks non-fiksi. Apa teks non-fiksi itu? Adalah teks atau cerita yang ditulis berdasarkan fakta atau kejadian. Pokoknya sebaliknya dari teks fiksi. Non-fiksi itu adalah sebaliknya dari teks non-fiksi. Non-fiksi itu adalah sebaliknya dari teks fiksi. Apa ciri-cirinya teks fiksi itu? 1. Ciri-cirinya apa? Ada yang tahu? Hah? Apa? Ada yang tahu? Ciri-cirinya teks fiksi adalah seperti novel. Kemudian cerpen, apa lagi? Drama atau film Indosiar itu kan? Sinetron itu adalah cerita fiksi. Kemudian kayak dongeng, Maling Kundang itu kan, pokoknya banyak itu kan cerita-cerita itu non fiksi. Kemudian kita akan masuk pada ciri-ciri non fiksi. Oke, non-fiksi itu adalah cerita yang ditulis berdasarkan kenyataan. Cerita yang ditulis berdasarkan kenyataan itu adalah non-fiksi. Seperti apa ciri-cirinya? Apa? Ada yang tahu? Seperti buku harian masuk fiksi apa non fiksi? Buku harian fiksi apa non fiksi? Non fiksi. Kemudian biografi seseorang. Kemudian berita. Tahu berita enggak? Tahu kan? Itu non fiksi. Pokoknya non fiksi itu adalah cerita atau berita atau teks yang disusun berdasarkan kejadian nyata. Misalkan contoh saya tadi, misalkan pada hari Selasa kemarin
Pondok pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo musolahnya roboh sehingga 36 kurang lebih 36 santri meninggal dunia. Itu termasuk contoh dari teks non fiksi. Kenapa dikatakan teks non fiksi? Karena ditulis berdasarkan kenyataan. Kalau hanya hayalan, saya nanti kalau sudah besar dan kaya pingin bersodokoh atau apa lagi? Pingin jadi orang dermawan biar banyak pahala. Itu adalah teks atau cerita fiksi. Kalau hanya hayalan, imajinatif sifatnya itu adalah fiksi. Paham? Ya. Paham ya? Paham? Ada pertanyaan? Saya ingin membuat cerita nih. Hewan paus. Tahu hewan paus? Hewan paus adalah hewan yang sangat atau bisa dikatakan ikan yang predator. Paus kan bisa memakan manusia, juga bisa memakan ikan-ikan yang kecil. Itu cerita itu dikatakan fiksi apa non fiksi? Non fiksi. Kenapa? Karena berdasarkan kenyataan. Mama, saya nanti kalau pulang ke rumah pingin membantu orang tua, pingin mengayomi adik, pingin apalagi memasak buat orang tuh, misalkan. Itu cerita fiksi apa non fiksi? Fiksi. Karena apa? Karena disusun berdasarkan hayalan atau belum kejadian, hanya akan. Atau biasanya ditulis cerita fiksi itu ditulis dengan bahasa yang tidak baku. Itu ciri-cirinya salah satunya. Atau pakai bahasa kiasan. Misalkan Hisam sangat tampan sehingga pancaran wajahnya Hisam mengalahkan sinarnya rembulan. Itu cerita fiksi atau non fiksi? Fiksi. Karena kenyataan Hisam tidak. Ya. Karena kenyataan Hisam tidak seperti pokoknya cerita yang pokoknya pakai bahasa hiasan apa yang berlebihan itu adalah bagian dari cerita atau teks fiksi. Oke, bisa menyebutkan ya ciri-ciri teks fiksi dan non fiksi. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita coba menonton sebuah video. Ya, apa sih? Saya coba cari cerita-ceritanya. Oke, kita coba melihat pastinya video ini. Teks fiksi dan non fiksi. Assalamualaikum, halo semua.
Cerita adalah susunan dari beberapa kalimat yang menjelaskan atau menjelaskan sesuatu. Kamu pasti pernah kan bercerita bersama teman atau keluargamu misalnya tentang pengalamanmu saat liburan. Nah, cerita ada dua macam. Yaitu cerita asli dan cerita Yuk kita fokus. cerita fiksi adalah cerita yang isinya berdasarkan imajinasi atau hayalan yang dalam membuat cerita fiksi tidak menunjukkan mata-mata dalam kehidupan nyata. Ceritanya berasal dari Yuk hayalan atau fokus. contoh cerita fiksi yaitu cerita novel atau cerita tentang hewan seperti ikan cewek buaya, mama pusing, dan lain-lain. Lalu ada juga cerita fiksi yang bertemu tentang hewan seperti kucing salju, timuran, dan masih banyak lagi. Jadi cerita yang kedua yaitu cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi adalah cerita yang isinya berdasarkan kejadian nyata. Cerita non-fiksi bersifat informatif atau mengandung informasi. Dan kedua lainnya, informasi cerita non-fiksi berdasarkan dan data ada isinya dapat. Contoh cerita non-fiksi yaitu cerita tentang kehidupan seseorang seperti sapi ini yaitu perjalanan hidup seorang Chicago. Selain itu ada juga cerita tentang sejarah dan buku pelajaran. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, kalian sudah bisa membedakan bukan antara cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Kira-kira apa perbedaannya ya? Pertama, cerita fiksi merupakan cerita buatan manusia yang idenya berasal dari imajinasi sendiri. Sedangkan cerita non-fiksi berdasarkan data-data yang ada di kehidupan nyata. Perbedaan yang kedua yaitu cerita fiksi bersifat imajinasi atau hayalan. Kalau cerita non-fiksi bersifat informasi atau mengandung informasi yang berbeda dengannya. Kemudian dari segi bahasa, cerita fiksi menggunakan bahasa singkat, sedangkan cerita fiksi menggunakan bahasa lugas atau bahasa yang sebenarnya. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan berikan Oke. Jadi perbedaannya apa yang kalian tangkap dari video ini? Saya ingin tanya, perbedaannya teks fiksi dan non-fiksi atau cerita fiksi dan non-fiksi? Apa perbedaannya tadi? Satu, teks fiksi adalah buatan manusia, cerita buatan manusia. Kalau non-fiksi adalah cerita atau apa? Cerita yang ditulis berdasarkan data. Kemudian sifatnya dari teks fiksi, satu, bersifat imajinatif atau imajinasi, bersifat hayalan. Kalau non-fiksi sifatnya informasi. Ya? Paham ya? Paham? Kalau sudah paham dari situ, contoh saya. Ada apa? Buku pelajaran. Buku pelajaran. Itu fiksi apa non fiksi?
Fiksi apa non fiksi? Non fiksi. Kemudian buku harian itu adalah non fiksi. Pokoknya yang karangan yang ilmiah seperti buku pelajaran atau berita itu sifatnya yang informatif, itu adalah non fiksi. Oke, kita coba akan melihat cerita. Kita nanti mengidentifikasi apakah itu cerita fiksi atau non fiksi. Kita lihat dulu ya sebuah cerita. Pada zaman dahulu, di negeri timur, hiduplah seorang kayu bernama Ali Baba. Dia hidup miskin bersama istrinya. Ali Baba selalu pergi ke hutan dengan keledainya untuk mengambil kayu, lalu menjualnya ke kota. Satu hari, dia pergi ke hutan untuk mengambil kayu. Tiba-tiba, dia menyadari ada sekelompok pria berkuda menuju ke arahnya, dan mereka tidak terlihat lama. Mereka pasti pada mencuri. Aku harus segera bersembunyi. Ali Baba menyembunyikan keledainya di balik semak dan memanjat ke batang pohon. Orang-orang itu datang dan berhenti tepat di bawah pohon itu. Ali Baba menghitung. Mereka semuanya berjumlah 40 orang. Orang-orang itu menurunkan beberapa tas besar yang berat dari kuda mereka. Ali Baba menyadari bahwa orang-orang tersebut adalah pencuri. Pimpinan pencuri maju ke sebuah batu besar dan mulai berteriak. Sesuri terbukalah. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Batu besar itu menggelinding dan terbuka seperti sebuah gerbang, dan muncullah sebuah gua. Para pencuri masuk satu persatu sambil membawa tas yang berat itu. Tak lama kemudian, gerbang gua menutup secara otomatis. Ali Baba tak percaya pada apa yang dia lihat. Tak lama kemudian, batu itu terbuka lagi dan pencuri tersebut keluar. Terakhir, pemimpin pencuri keluar, lalu berbalik ke arah gerbang itu dan berkata, Sesuri tertutuplah. batu besar itu segera tertutup dan para pencuri melompat ke atas kudanya lalu pergi. Ali Baba turun dari pohon dan langsung menuju batu besar itu. Dia meneriakkan kata yang diingatnya tadi. Sesuri terbukalah. Gerbang tersebut terbuka dengan suara berisik. Ali Baba masuk dengan ragu. Dia terkejut pada apa yang dilihatnya. Di dalam gua itu penuh dengan emas, perak, kayu mahal, berlian, dan kotak harta karun. Ali Baba melihat berkeliling, mengambil 3 buah kantong dan pergi. Dia mengembalikan batu tersebut dan mengulangi ucapan yang dia dengar dari pemimpin pencuri. Sesuri tertutuplah. Ali Baba menaruh tasnya ke atas keledai dan pulang. Ketika tiba di rumah, Ali Baba menunjukkan tas itu kepada istrinya. Sang istri tak percaya dan berpikir Ali Baba mencurinya. Dari mana kau menemukan emas banyak ini? Ali Baba menjelaskan semuanya kepada istrinya. Hal itu membuat istri Ali Baba sangat senang dan mereka mulai mengemasi barang mereka. Ayo lihat berapa
banyak uang yang kita punya. Jangan, ayo kita gali lubang dan sembunyikan emasnya. Keluarlah dan gali lubang. Aku akan pinjam 12 buku dari kakakku Kasim. Kakak Alibaba, Kasim, adalah seorang pedagang kaya, tetapi sangat serakah. Dia tak pernah membantu Alibaba. Oke. Kalau apa yang kalian tangkap dari cerita ini? Cerita ini disebut fiksi apa non fiksi? Hah? Disebut fiksi. Kenapa fiksi? Karena bukan kejadian atau cerita, bukan kejadiannya, bukan kejadian nyata. Ini adalah sebuah cerita. 4040 malam apa itu kan ceritanya. Jadi ini adalah sebuah cerita fiksi. Oke. Baik, hari ini kita akan coba menulis cerita fiksi dan non fiksi. Baik, hari ini kita akan membagi dua kelompok. Ini kelompok A, ini kelompok B menulis cerita fiksi, kemudian ini menulis cerita non fiksi. Nanti akan dibacakan satu persatu ke depan, diwakili oleh ketua kelompok. Oke, kita akan menulis. Oke, hari ini kita akan mempresentasikan dari karangan kalian cerita fiksi dan non fiksi. Ini kelompok A menulis cerita fiksi. Kita akan presentasikan diwakili oleh Hisam. Hisam, dibaca hasil nulisnya. Maju ke sini. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh teks fiksi. Di sebuah desa kecil tinggal seorang anak bernama Budi yang bermimpi menjadi pilot. Setiap hari ia melihat pesawat terbang dari sawah belakang rumahnya. Sudah. Oke, kasih aplaus dulu. Jadi yang dibahasahi Sam tadi itu adalah teks atau cerita fiksi. Kenapa dikatakan fiksi? Karena masih bersifat hayalan. Oke, sekarang dari grup B, cerita atau teks non fiksi. Siapa yang akan membaca? Ayo maju ke depan. Baca yang nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh teks non fiksi. Perkembangan teknologi informasi di era digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Kini dengan bantuan internet, orang dapat terhubung dengan siapa saja di seluruh dunia. Oke, kasih aplaus dulu. Jadi dengan perkembangannya teknologi hari ini disebut dengan digitalisasi adalah bisa mempermudah orang berkomunikasi dengan orang jarak jauh. Kalau dulu kan tidak. Itu adalah informasi atau cerita nyata. Ini adalah contoh dari non fiksi. Oke, saya kira cukup pertemuan pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semoga kita bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.